dengan beriman kepadanya. Nah, inilah yang mendorong Tamim akhirnya bersyahadat kepada Nabi ya, selamatlah yang mau beriman kepadanya. Kemudian ditanya, dijawab, ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. 3 pertanyaan terakhir ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Dan Nabi menggarisbawahi pertanyaan 3 yang terakhir ini, bahwa inilah dia tanda Dajjal akan keluar. Dajjal, laki-laki yang terikat itu bertanya, dia adalah Dajjal ya. Dajjal ini bertanya, kalian tahu tentang mata air Zughar? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin kau tanyakan? Apakah mata air itu sekarang masih mengeluarkan airnya? Kami jawab, masih. Sebentar lagi mata air itu tidak akan lagi mengeluarkan airnya. Ditanya lagi, kalian tahu tidak tentang kebun kurma Baisan? Kami menjawab, kami tahu tentang kebun kurma Baisan. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Apakah kebun kurma itu sekarang masih berbuah kurmanya? Kami menjawab, masih. Buahnya sangat banyak dan lebat. Lihat saja, sebentar lagi buahnya sudah akan, kebun itu sudah tidak akan lagi berbuah. Kemudian ditanya yang ketiga, kalian tahu tentang Danau Tiberias? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin kau tanyakan berkaitan dengan danau itu? Pertanyaannya, apakah danau itu sekarang masih mengeluarkan air? Apakah danau itu sekarang masih ada airnya? Kami menjawab, airnya banyak. Airnya tidak kurang sedikit pun. Maka dijawab, kata laki-laki itu, lihat saja, sebentar lagi Danau Tiberias airnya akan susut. Jika itu semua terjadi, saya akan bebas. Saya akan kelilingi seluruh kota-kota di muka bumi ini. Dan saya akan kuasai manusia. Mereka akan sujud menyembah saya. Hanya 2 kota saja yang saya tidak berhasil memasukinya, Makkah dan Tibah. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih. Itu kata laki-laki itu. Nah, setelah Tamim berjumpa Rasulullah, Tamim menceritakan ini. Apa kata Rasulullah? Kumpulkan semua sahabat, kumpulkan semua orang-orang beriman yang ada. Lalu Nabi berkata kepada mereka, ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ditemui oleh Tamim di dalam pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Tanda-tandanya semua seperti yang aku terangkan kepada kalian. Dan 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal itu adalah Makkah dan Tibah. Madinah inilah yang tiba. Madinah inilah yang tiba, kata Rasulullah. Inilah yang tiba. Baik, sekarang 3 tanda tadi Bapak Ibu. 3 tanda ini seluruhnya membuat Bapak Ibu mesti menerima kenyataan. Sepahit apapun harus saya sampaikan. Mata air Zughar, Bapak Ibu tahu tempatnya di mana? Mata air Zughar ini tidak begitu jauh-jauh amat dengan Danau Tiberias, masih di negeri Syam. Sudah beberapa tahun belakangan ini mata air Zughar sudah tidak mengeluarkan air 1 tetes pun. Yang kedua, kebun kurma Baisan. Letaknya di mana Bapak Ibu tahu? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma Baisan sejak 6 tahun yang lalu sudah rusak buahnya dan menjadi sedikit. 2 tahun belakangan bukan saja sudah tidak berbuah 100%, bahkan batang dan pohonnya pun sudah menuju kepada layu dan mati. Bagaimanapun orang mencoba menanam lagi, nggak tumbuh-tumbuh Pak. Kebun kurma Baisan. Yang ketiga, air Danau Tiberias. Sejak danau ini terkembang, terbentang, danau ini tidak pernah susut Bapak Ibu yang kami muliakan. Danau ini tidak pernah susut. Perhatikan. Mungkin Bapak yang jauh tidak dapat melihat, tapi bisa dibuka di YouTube sekarang, saya izinkan. Lihat perkembangan yang ada tentang Danau Tiberias. Di mana sekarang Danau Tiberias? Di Israel. Ya, sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel selama ini adalah dari danau. Ini permukaan air ya. Lihat nanti hadisnya ada di sini. Hadisnya ada di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Hadisnya sahih. Nabi menyebutkan tentang Danau Tiberias. Taib. Pertanyaan si Dajjal, masih berair nggak? Kami menjawab masih. Awas, sebentar lagi airnya akan susut. Nah Bapak Ibu, sejak tahun 2003 ke 2013, dalam berapa tahun? Hanya 10 tahun. Danau ini kedalamannya dari permukaan hanya 45 meter saja. 45 meter, jadi nggak dalam-dalam amat lah ya. Ternyata, Masya Allah, hanya dalam 10 tahun telah susut airnya 16 meter. Hanya dalam 10 tahun. Kalau cuma susut semeter 2 meter masih normal ya kan. Ini 16 meter loh.
Dan nambah sedikit, susut lagi lebih dalam. Nambah sedikit, lebih dalam lagi susutnya. Makin terus merosot. Sehingga tahun 2012, lihat di televisi nasional Israel, bagaimana pemerintah Israel mengumumkan kepanikannya. Kepanikan, ketakutan. Kenapa? Karena sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel cuma dari danau ini. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya mata air yang lain kecuali hanya dari danau ini. Sekarang danaunya susut terus, 2012. Masih ada di YouTube. Bagaimana ketakutan pemerintah Israel. Dan Bapak Ibu, akhir 2015, jadi kalau ini 16 meter, udah lebih 30% nih kan? Ya Bapak Ibu, akhir 2015, Masya Allah, ujung yang paling menonjol daripada danau ini sudah mulai kelihatan seperti pulau kecil. Sudah seperti ini kondisinya. Sudah kelihatan. 3 minggu 2 hari ini, perkembangan terkini Danau Tiberias sudah melewati dari garis merah sampai ke garis hitam. Sekarang udah seperti ini Bapak. Sehingga pemerintah Israel sekarang ini dengan resmi mengumumkan bahwa sumber air bangsa Yahudi di Israel ke depan adalah air laut yang disuling. Karena danau ini diyakini pasti akan kering. Sisa air sedikit. Subhanallah. Bapak, Ya'juj dan Ma'juj ketika muncul, kata Rasulullah, yang paling pertama keluar nanti akan datangi sungai Danau Tiberias. Ada tersisa air sedikit, mereka minum rame-rame. Ketika yang terakhir dari Ya'juj Ma'juj datang, udah kering habis. Nah yang sisa sedikit inilah yang Dajjal waktu keluar tersisa sedikit. Paham Bapak Ibu? Subhanallah. Sekarang Danau Tiberias sudah semakin menyusut. Dan ini tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa dibuat-buat. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya terkejut sekali. Semoga Bapak ada nonton di televisi, di YouTube juga ada. Di tengah ibu kota Yerusalem, ya, ada semacam bulatan di langit berupa awan. Dan bulatan itu mengeluarkan suara seperti suara trompet. Besar Pak. Pong. Penduduk Israel pada melihat, menatap ke ada apa ini? Ini adalah sebuah fenomena alam. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita kembali kepada masalah Dajjal. Kita kembali tentang masalah Dajjal. Tanda ini sudah nyata. 3 tanda yang disebutkan sudah terjadi. Apakah Dajjal punya waktu tertentu akan munculnya? Wallahu alam. Yang jelas BMKG dunia mengumumkan ada 3 tahun berturut-turut bumi akan mengalami kemarau panjang. 3 tanda juga sudah terjadi. Oke, ada satu lagi yang ingin saya sebutkan. Dan yang satu ini juga sebuah fenomena yang sangat menakjubkan. Nabi menyebutkan ada seorang lelaki nanti, di hadis yang lain, seorang lelaki remaja yang dia tidak bisa ditundukkan oleh Dajjal. Dengan cara apapun dia tidak mau tunduk kepada Dajjal. Sementara orang kalau jumpa dengan Dajjal, lama-lama akan sujud, hilang imannya atau dibunuh. Tapi laki-laki ini sama sekali dia tidak mau. Kemudian Dajjal berkata kepadanya, kenapa kamu tidak sujud kepada saya? Orang manusia banyak menuhankan saya. Kata remaja ini, tidak. Saya sudah baca dari Rasulullah, dari hadis Nabi, kamu adalah Dajjal. Haram bagi kami menyembah engkau. Maka Dajjal menjambak rambutnya dan membelah kepalanya dengan gergaji. Dibelah batok kepalanya itu dengan gergaji. Remaja ini pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dia terjatuh, badannya terbelah. Kata Rasulullah, Dajjal mengelilinginya satu kali keliling. Sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu, 1 kali keliling. Lalu Rasul berkata, kum, bangkit kamu. Allah izinkan ketika itu, di depan orang banyak, remaja ini kembali bertaut tubuhnya. Kemudian dia bangkit kembali. Remaja tadi yang bergelimang di lantai tetap masih bergelimang di lantai. Seluruh tubuhnya utuh dan dia sudah berdiri dalam keadaan sehat walafiat. Dajjal berkata kepadanya, ayo sekarang sujud. Saya sudah buktikan di hadapan orang banyak dan kepada kamu. Kamu tadi saya bunuh, saya matikan, sekarang kamu sudah saya hidupkan. Sekarang sujud, sembah saya. Apa kata remaja ini? Apa kata remaja ini ketika disuruh sujud? Sorry Jal.